Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dan kali ini kita bakal bahas puisi dan pantun. Puisi, pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poietes yang berarti pembangun, pembentuk, atau pembuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Contoh puisi saya tampilkan yaitu karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Berikut adalah puisinya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Sungguh puisi yang indah dari Pak Sapardi Djoko Damono. Berikutnya kita lanjut ke pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama. Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB. Dan setiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua berupa sampiran atau tumpuan, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang sangat menarik untuk diketahui. Pantun adalah satu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu. Menurut Teuku Iskandar, naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu diterbitkan tahun 1877 oleh W. Bruining di Batavia. Braginski memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuadran yang berirama silang. Yang kedua, ada jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini berisikan tentang pantun sukacita ataupun pantun berduka cita. Yang kedua, ada pantun orang muda. Pantun orang muda ini berisikan pantun dagang, pantun jenaka, pantun muda, pantun berkenalan, pantun beriba hati, dan pantun berkasih-kasihan. Yang ketiga, ada pantun orang tua, yang biasanya berisikan pantun nasihat, pantun adat, dan pantun keagamaan. Memahami struktur teks pantun. Struktur teks pantun terbagi menjadi 2, yaitu sampiran dan isi. Di sampiran, baris pertamanya berisikan saja A, dan baris kedua berisikan saja B. Di isi juga demikian. Baris pertamanya merupakan bersaja A, dan baris kedua adalah bersajak B. Mengeksploitasi struktur teks pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Sudah gaharu cendana pula, kura-kura dalam perahu. Sudah tahu bertanya pula, pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula dan kura-kura dalam perahu adalah merupakan sampiran. Dan isinya adalah sudah tahu bertanya pula dan pura-pura tidak tahu. Sudah tahu bertanya pula adalah isi dari sampiran sudah gaharu cendana pula. Dan pura-pura tidak tahu adalah isi dari sampiran kura-kura dalam perahu. Memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun. Agar tujuan sebuah pantun dapat disampaikan dengan sempurna, seseorang akan melanturkan pantun harus jeli, menempatkan kata-kata tertentu. Penempatan diksi yang tepat menjadi sangat penting. Yang kedua, dalam pantun sering ditemukan kata kiasan, yaitu bahasa yang diinginkan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yang secara tidak langsung mengungkapkan makna. Yang ketiga, struktur pembangun pantun selanjutnya adalah imaji atau citraan.
yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun. Berikut adalah contoh pantun. Burung elang, burung merpati, terbang ke kubur mencari makan. Bukan kepalang senangnya hati, melihat ibu pulang dari pekan. Yang kedua, burung punai memakan saga, saga merah besar batangnya. Petuah yang kita sampaikan, amal ibadat jadi tiangnya. Ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira. Nilai ujian dapat 100. Adik minta beli bakpao. Bakpao tidak ada kalau malam. Kami ini dagang merantau, belum tentu tempat diam. Banyak sekali adonan tepung jatuh ke dalam air sungai. Niat hati ingin pulang kampung. Dagang di rantau kaki tak sampai. Contoh pantun jenaka. Kalau ketam datang ke rawa, lintah turun ke dalam kali. Kalau monyet sedang tertawa, mukanya jelas lucu sekali. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Contoh pantun perkenalan. Pergi berlibur ke kota Kediri dengan keluarga naik kereta. Perkenalkan, nama saya Rizky, pria tampan asal Sibolga. Pergi jalan-jalan entah kemana, membawa uang hanya 10.000. Hai teman-teman semua, saya Gilang, mahasiswa baru. Contoh pantun beribah hati. Pergi ke pasar di hari Minggu, di pasar membeli buah manggis. Kasihan sekali anak itu, hati ini turut menangis. Buah anggur, buah nanas manis rasanya. Hati ini turut menangis, lihat gigi perjuangannya. Contoh pantun nasihat. Si Joni langganan juara 1, padahal hobinya tidur pulas. Kumpulkan PR tepat waktu, agar bisa naik kelas. Ayahku seorang petani, bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo belajar hari ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Contoh pantun agama. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Asam kandis, asam gelugur, kedua ayam si riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, terkenang badan tidak pernah sembahyang. Contoh pantun adat. Jalan-jalan ke kota bunga, setangkai bunga untuk sang mama. Ragam budaya kekayaan kita, sudah sepatutnya harus dijaga. Ada motor, ada sepeda, semuanya beroda 2. Indonesia kaya budaya, sepatutnya kita menjaganya. Sekian presentasi dari saya. Pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.